Nah, tentu kita akan prioritaskan kepada lokasi yang dikategorikan rawan tadi. Bagaimana kita merubah nanti dengan kegiatan yang kita lakukan, intervensi yang kita lakukan, bagaimana supaya lokasi yang rawan tadi menjadi aman. Begitu saya mengingat masa lalu saya mengajak teman-teman yang sudah korban daripada narkoba itu telah saya ajak kawan-kawan yang dulu untuk bercocok tanam. Nanti kamu akan satu lembar akan dapat sekian ribu. Jadi daripada nanti kamu menjadi kurir berapa sih ancamanmu maut. Karena apa? Semua akan ngincar. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan itu adalah dengan meningkatkan, ya, jadi meningkatkan ketangkap-siagaan masyarakat terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, ini merupakan outcome daripada kedeputian pemberdayaan masyarakat. Nah, outcome ini didukung dengan dua kegiatan lagi, yaitu bagaimana menciptakan keterpulihan kawasan rawan dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dia mandiri dalam melakukan program P4GEN atau pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang menjadi sasaran kita, lokasi adalah ada lokasi yang rawan, kemudian waspada, siaga, dan aman. Nah, tentu kita akan prioritaskan kepada lokasi yang dikategorikan rawan tadi. Bagaimana kita merubah nanti dengan kegiatan yang kita lakukan, intervensi yang kita lakukan, bagaimana supaya lokasi yang rawan tadi menjadi aman. Kalau untuk jangka panjang yang pasti kita bagaimana mewujudkan Indonesia bersih narkoba, Indonesia bersih narkoba. Nah, tentu untuk mencapai jangka panjang itu ada beberapa jangka pendek yang kita lakukan. Dalam hal ini mengukurnya nanti melalui penciptaan wilayah-wilayah yang tanggap per kabupaten kota. Nah, termasuk di sini di dalamnya adalah desa, sehingga desa menjadi bersih narkotika, bersinar, kemudian kabupaten kota bersinar, dan nantinya adalah Indonesia juga akan terwujud menjadi yang bersih dari narkotika.
kita bicara masyarakat, maka yang paling penting isunya adalah isu soal social resilience atau ketahanan sosial. Secara teoretik, makin resilient sebuah masyarakat ya, maka makin sulit dia dipengaruhi oleh terutama pengaruh-pengaruh yang sifatnya negatif dari luar ya, bukan hanya soal narkoba tapi juga soal-soal yang lain. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam kerangka meningkatkan ketahanan sosial dari si masyarakat itu sendiri gitu, dari bahaya narkoba. Persoalannya kemudian apakah setelah itu bagaimana mereka menjualnya? Nah, ini menurut saya harus didesain sekali lagi sehingga ada jangka pendeknya, ada jangka menengah sampai jangka panjang. Ya. Nah, intervensinya pada satu titik ya bisa saja dihentikan ketika sustainabilitasnya sudah terjaga di situ, ya, keberlanjutannya sudah terjaga, ketahanan sosial masyarakat sudah terjaga, baru kemudian bergerak ke wilayah lain yang memang punya kerentanan serupa. 2016 BNN menginisiasi untuk melaksanakan program GDAD untuk wilayah Aceh ini. Karena kenapa GDAD itu dijalankan di Aceh? Karena di sanalah pusatnya kultivasi ganja terbesar di Indonesia ini. Program GDAD ini lebih komprehensif, lebih terintegrasi dengan kementerian atau lembaga dan stakeholder terkait, termasuk dengan pelaku usaha atau dunia usaha. Semuanya terlibat langsung di situ dan kontribusinya nyata. Kalau sebelumnya saya menjadi petani kopi dan jagung, saya ada pecandu. Jenis salah satu sabu-sabu. Itu kalau dulunya saya harus ada uang sekitar 1 jutaan satu hari. Itu wajib.